Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Dalam episode ke-57 ini kita masih akan mengulas, menyimak dan mendengarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Khususnya dalam episode ini akan diuraikan susunan yang lebih rinci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga akan dibahas tentang pokok-pokok iman, ajaran Rasul Paulus. Temanya tidak mudah tetapi inspiratif. Mari kita menyimak. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, kita masih melanjutkan percakapan kita mengenai surat kepada orang Roma. Saya ulang sebentar secara singkat apa yang sudah kita bicarakan. Di inti dari surat kepada orang Roma adalah pembenaran. Menurut faham yang lama, pembenaran itu terjadi karena orang melakukan hukum Taurat. Maka supaya pembenarannya itu dipastikan, hukum Taurat lalu dijabarkan menjadi hukum yang kecil-kecil. Sehingga yakin kalau itu ditaati, orang selamat. Itu faham yang lama. Sementara yang mau diwartakan oleh Paulus adalah pembenaran bukan karena hukum Taurat, tetapi karena rahmat. Karena kasih karunia Allah yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Sebetulnya intinya adalah itu. Soal yang muncul adalah, kalau benar bahwa pembenaran itu disebabkan oleh rahmat, tetapi sejarah bangsa atau umat Allah perjanjian lama itu pernah tanda petik dikuasai oleh Taurat. Lalu peranan Taurat apa? Apakah tidak ada artinya sama sekali? Bukan begitu. Di beberapa tempat Rasul Paulus mengatakan bahwa Taurat itu suci. Tetapi fungsinya tidak menyelamatkan. Hanya menjadi penuntun. Menuntun selama periode tertentu sampai saat yang ditentukan oleh Allah berdasarkan janji. Dan saat yang ditentukan oleh Allah berdasarkan janji itu adalah peristiwa Yesus Kristus yang wafat dan dibangkitkan oleh Allah. Di tempat lain dikatakan bahwa Taurat berfungsi untuk menuntun manusia supaya sadar akan dosa-dosanya, tetapi tidak berhenti di situ. Kalau hanya sadar akan dosa-dosanya ini tidak bagus. Tetapi masih kelanjutannya adalah menyadarkan manusia akan dosa dan kebutuhannya, kebutuhan manusia akan rahmat. Argumentasi kitab suci perjanjian lama panjang lebar dengan segala macam cara. Intinya begini, Taurat itu kan adanya sesudah Abraham jauh, padahal janjinya itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Maka keselamatan yang didasarkan pada janji pada waktunya nanti, ketika tanda petik keturunannya itu datang, dan keturunan itu adalah Kristus, lalu Taurat selesai peranannya. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, yang mau ditegaskan oleh surat kepada orang Roma adalah tata penyelamatan lama yang
dikaitkan dengan hukum Taurat itu berakhir. Tata penyelamatan. Dengan kedatangan Yesus, tata penyelamatan yang baru datang, dan itu terkait dengan belas kasih Allah. Terkait dengan rahmat Allah. Rahmat itu bahasa Latinnya gratia. Dari situ muncul kata gratis, cuma-cuma. Rahmat Allah berarti kasih karunia Allah yang cuma-cuma tanpa jasa kita. Kita diberi rahmat, itu artinya diberi keselamatan secara gratis. Tetapi tidak berarti bahwa perbuatan kita itu tidak ada gunanya sama sekali. Cukup rahmat, semuanya selesai. Tidak seperti itu. Oleh karena itu di dalam surat Paulus, sesudah dia menjelaskan semuanya, dari bab 1 sampai bab 12, sampai bab 11, lalu pada bab 12, bab 12 ayat 1 itu mulai dengan karena itu. Jadi semua ajaran iman yang dibuktikan dengan berbagai macam cara, itu muaranya tidak pada konsep, tidak pada pengetahuan. Tetapi kemudian bermuara pada hidup yang baru. Dan itulah sebabnya ayat bab 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya, dan selanjutnya, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sesudah ajaran-ajaran iman, jemaat dinasihati, satu, supaya beribadah yang sejati. Itu artinya hidup praktis, hidup moral yang dilandaskan pada keyakinan iman. Dan masih dikatakan pada ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu konsekuensi dari pengajaran iman yang disampaikan, diuraikan panjang lebar, detail, kadang-kadang berbelit-belit oleh Rasul Paulus. Kita sampai di situ pada perjumpaan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan secara singkat, nanti akan diuraikan lebih panjang lebar lagi. Nah, kalau dibaca secara keseluruhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu sebetulnya menguraikan pokok iman apa saja. Jadi ajaran-ajaran pokok iman yang ada di sana. Ada beberapa yang saya kira baik untuk kita sebut begitu saja dulu secara garis besar. Yang pertama, pada dasarnya manusia itu hidup di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu suatu misteri. Nanti akan kelihatan kenapa ada istilah kuasa dosa. Jadi bukan dosa konkret, melakukan ini, melakukan itu, tetapi suatu kekuatan yang susah diidentifikasi, tetapi pengaruhnya jelas sekali di dalam kehidupan manusia. Itu yang dikatakan pada bab 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Rumusannya seperti itu. Wujud kuasa dosa itu seperti apa? Ini dikatakan pada ayat-ayat yang lain. Ayat 19, misalnya bab 1 ayat 19.
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak sebagai kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak bisa berdalih. Sebetulnya Allah itu sudah memperkenalkan dirinya lewat alam ciptaan untuk semua. Tetapi ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi semestinya tahu, tetapi nyatanya kok tidak tahu atau tidak mau tahu. Itu apa yang membuat mereka tidak mau tahu itu? Apakah kemauannya sendiri? Bisa. Tetapi rupa-rupanya ada kekuatan yang mengatasi kemauan pribadi itu. Itu sangat jelas kalau kita membaca bab 7 ayat 15 sampai 19. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kenapa bisa begitu? Ya jawabannya, karena ada kuasa dosa yang mengatasi kemampuan saya untuk melawan dosa itu. Itu yang namanya kuasa dosa. Itu dikatakan lagi pada ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat, ayat 20, apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Itulah yang namanya kuasa dosa. Kalau kita diminta menjelaskan apa maksudnya, ya itulah misteri kuasa dosa yang tidak bisa atau tidak bisa dijelaskan dengan begitu saja. Kemudian yang sudah berulang-ulang dikatakan bahwa keselamatan itu adalah rahmat, gratis, kasih karunia Allah. Yang juga diuraikan dengan panjang lebar karena itu adalah inti dari Injil Paulus, adalah daya yang terkandung di dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi wafat dan kebangkitan Kristus itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, diri Kristus sendiri, tetapi mempunyai daya. Itulah misalnya yang dikatakan pada bab 5, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Itulah persis pembenaran. Sudah pernah kita singgung, pembenaran itu artinya begini, kalau di dalam pengadilan biasa, yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar, itu penghakiman yang biasa. Tetapi di dalam rangka tata keselamatan rahmat, yang salah itu justru dibenarkan oleh rahmat. Maka dikatakan pada ayat 6 itu, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Lalu ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Kemudian dikatakan lagi ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah pembenaran. Nanti bisa dibaca sendiri ayat 9, lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, kalau daya kebangkitan dan wafat dan kebangkitan Kristus itu seperti itu, pertanyaannya adalah, kita ikut merasakan daya itu kapan? Jawabannya lewat baptisan. Jadi wafat dan kebangkitan Kristus punya daya yang membenarkan, kita ikut merasakan daya pembenaran itu lewat baptisan. Itulah yang dikatakan pada bab 6 ayat 3 dan 4. Saya baca bab 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, moga-moga jelas secara konsep ya, bahwa merasakan atau tidak merasakan itu langkah lain lagi, itu pengalaman iman. Ini pengetahuan iman. Wafat dan kebangkitan Kristus punya daya yang membenarkan, dan secara imani kita tahu, kita yakin bahwa kita menerima daya pembenaran Kristus itu lewat pembaptisan. Pokok berikutnya sudah sering kali kita ulang-ulang, yaitu bahwa semua orang, siapapun dia, itu adalah bagian pokok dari Injil Paulus, mempunyai kesempatan yang sama menjadi anak-anak Allah. Bab 8 ayat 14 sampai 17. Saya baca bab 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi berbagai macam pengajaran tadi, pokok-pokok iman tadi akan kita baca nanti, akan kita lihat kalau kita membaca lebih teliti surat Paulus kepada orang Roma ini. Saya kira cukup sampai di situ garis besar isinya. Sekarang hal-hal kecil yang lain, kecil atau besar saya tidak tahu ya, mengenai penulis. Siapa yang menulis surat ini? Sudah jelas yang menulis adalah Rasul Paulus. Tetapi masalahnya itu begini, atau masalah atau sebetulnya yang perlu dijelaskan gitu aja. Bab 16 ayat 22. Dalam bagian salam pada ayat 22 itu tertulis begini. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius. Nama itu tidak kita kenal baik.
yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi dia pasti bukan pengarangnya. Kita tidak kenal nama Tertius itu siapa. Kebiasaan pada zaman itu, dan sudah kita lihat bukan, di dalam surat-surat yang lain, Paulus kadang-kadang mengatakan, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Jadi yang lain-lain tidak ditulis dengan tangannya sendiri oleh Paulus. Demikian juga di sini, rupanya Paulus itu yang di dalam dirinya sudah mempunyai keyakinan seperti itu yang diungkapkan di dalam surat kepada orang Galatia, menyampaikannya lagi secara teratur, secara lisan, dan yang namanya Tertius ini menuliskannya. Jadi bukan pengarang, tetapi juru tulis. Juru tulis. Sangat penting peranannya. Maksud penulisan saya kira sudah tidak usah diulangi lagi. Kita ingat di Roma ada 2 kelompok yang mempraktekkan hidup sebagai murid Kristus. 2 kelompok. Yang satu kelompok Yahudi, yang lain kelompok non-Yahudi. Mereka saling meremehkan, saling menghina, saling mengejek. Pertanyaannya, siapa yang benar? Nah, Paulus menjawab pertanyaan itu di dalam surat ini secara panjang lebar. Susunannya sebelum kita masuk di dalam suratnya. Mau yang gampang atau yang sulit? Karena atau kedua-duanya, ya yang gampang saja, nanti yang sulit itu kita lihat secara garis besar. Kalau mau gampang, sesudah salam pembuka, ada bab 1 sampai bab 1 ayat 18 sampai bab 11 ayat 36 itu disebut bagian 1. Bagian 1 isinya uraian. Dulu pernah kita memakai istilah diktat. Traktat artinya uraian tentang iman, pembenaran. Lalu bab 12 sampai dengan selesai, itu adalah konsekuensi dari ajaran itu. Itu kalau mau rincian atau susunan yang gampang. Tidak berbelit-belit karena rupa-rupanya Paulus ketika berbicara itu tidak seperti orang mau menulis buku. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kesimpulan. Tetapi dia omong saja karena sudah ada di dalam dirinya semua itu konsep-konsep itu. Sehingga tidak mudah untuk membuat susunan yang lebih rinci. Tetapi susunan yang besar sangat jelas. Bab 1 sampai bab 11, bab 12 mulai karena itu, konsekuensi-konsekuensi hidup dari iman itu, lalu penutup. Sudah. Sekarang lebih teliti. Moga-moga membantu. Kalau tidak membantu cukup yang garis besar tadi. Lebih teliti. Masing-masing bagian dibagi menjadi 2 pokok. Bagian yang pertama, bab 1 ayat 18 sampai bab 4 ayat 25. Dua bagian dari bab 1 ini, bagian 1 ini adalah bagian pertama menunjukkan kemalangan semua orang. Kemalangan, malang karena berada di dalam kuasa dosa. Semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, hidup di bawah kuasa dosa. Yang tadi kita coba terangkan, kuasa yang mengatasi
kemampuan pribadi untuk mengambil keputusan. Nah, pasangannya, manusia berada di bawah kuasa dosa, pasangannya adalah kalau kita hidup di bawah kuasa dosa, terus bagaimana? Uraian Paulus, pembenaran karena rahmat bagi semua orang yang percaya. Semua orang berada di bawah kuasa dosa, maka bersalah, pasangannya adalah pembenaran. Meskipun salah, tetapi dinyatakan benar. Itu bagian 1. Bagian yang kedua, bab 5 ayat 1 sampai bab 6 ayat 23. Ini prinsip solidaritas. Maksudnya begini, kok manusia kok berada di dalam situasi dosa itu karena apa? Jawabannya, karena umat manusia itu solider. Nah, bukan solider dalam arti baik loh ya, tapi ikut terlibat di dalam kesalahan Adam. Bab 5 ayat 12. Jadi kata solidaritas. Adam itu berdosa, jatuh. Saya sebagai manusia, kita sebagai manusia itu solider dengan Adam itu. Nanti kata solidaritas masih bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Tetapi moga-moga bisa dibayangkan konsep ini, yang berdosa itu satu, namanya Adam. Kita manusia ikut solider di dalam kesalahan Adam ini. Bab 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ini nanti uraiannya sangat susah ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Solider. Kalau kita solider dengan Adam, jauh lebih lagi solidaritas kita dengan Kristus. Jadi dua tokoh ini dibandingkan. Adam membuat orang berdosa, Kristus membebaskan kita dari dosa karena kita solider dengan Kristus itu. Bab 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Nah, sekarang ini yang harus digarisbawahi, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi nanti kalau kita omong tentang dosa dan sebagainya itu, dibegitukan pembicaraannya, tidak untuk demi pembicaraan tentang dosa itu, tetapi untuk menunjukkan keunggulan Kristus. Moga-moga jelas maksud saya. Jadi dosa itu dibicarakan begitu kuat untuk menunjukkan bahwa Kristus itu jauh lebih kuat daripada dosa itu. Jadi inti pembicaraan bukan tertuju pada dosa, tetapi tertuju pada Kristus. Bab 6 ayat 4. Dengan demikian, tadi sudah kita baca ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Solidaritas
dengan Kristus yang bangkit. Kelompok yang ketiga, bagian yang ketiga, bab 7 ayat 1 sampai bab 8 ayat 39. Dibandingkan juga pada bagian yang pertama, dinyatakan bahwa manusia lama itu adalah budak dari hukum Taurat. Bisa dibaca bab 7 ayat 21 sampai dengan 26 misalnya. Itu manusia yang berada sebagai budak hukum Taurat. Demikianlah aku dapati hukum ini. Kembali lagi, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang, melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu manusia yang hidup di bawah perbudakan. Lalu ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kesimpulannya itu. Nah, yang manusia yang beriman, manusia yang dibenarkan oleh Allah itu hidup di bawah apa? Di bawah perbudakan Taurat? Pasti bukan. Manusia yang sudah dibenarkan itu hidup sebagai hamba roh. Beda, yang pertama budak Taurat, yang kedua hamba roh. Bisa dibaca untuk sementara bab 8 ayat 2 sampai dengan 6. Saya baca ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus dan sebagainya. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu perbandingan hidup manusia di bawah kuasa dosa, Taurat, dan di bawah hukum roh. Yang berikutnya, bagian yang terakhir dari bagian yang pertama, bagian uraian, bagian traktat diktat itu, bab 9 ayat 1 sampai bab 11 bagian terakhir. Bagian pertama dari selalu dua bagian itu ya, diceritakan bahwa umat Allah perjanjian lama yang namanya Israel itu malang karena menolak Kristus. Kita baca salah satu ayat yang bisa menjelaskan itu, misalnya bab 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.
Itu di sebelumnya itu, sebelum ayat 21 itu ada kutipan-kutipan kitab suci Perjanjian Lama. Ditunjukkan dengan ayat-ayat kitab suci, kasihan umat Allah Perjanjian Lama itu. Karena tangan sudah diulurkan, tetapi tetap saja tidak mau menerima. Nah, apakah Israel seluruhnya akan seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Ada Israel yang baru. Itulah yang diceritakan pada bab 11. Ayat 1 sampai, ya kita baca ayat 1 dulu. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Jadi bagian pertama tadi dengan argumentasi kitab suci menyatakan bahwa Israel itu sudah dicari, sudah diberi jalan, sudah diberi kesempatan, tapi tetap menolak, tidak mau. Nah, terus argumentasi, apakah secara final, secara definitif Israel itu ditolak? Pertanyaannya bab 11 ayat 1. Aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Dijawab oleh Paulus, sekali-kali tidak. Argumentasinya jelas, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Dia sudah menolak, tapi tidak ditolak oleh Allah. Terus jalannya bagaimana? Supaya Israel yang sudah menolak itu nanti akan hidup kembali sebagai tanda petik umat Allah Perjanjian Lama yang baru, sebagai Israel yang baru. Kata kuncinya ada pada ayat 5. Bab 11. Bab 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Nah, dari situ muncul istilah sisa Israel. Di Israel yang besar itu menolak, tetapi akan muncul sisa-sisa Israel, pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang tidak menolak, tetapi menanggapi tawaran Allah itu. Nah, dengan bersama-sama dengan sisa Israel itu, akan muncul kelompok baru yang disebut bangsa-bangsa lain. Itu bab 11, ayat 11 sampai 12. Kan kalau orang berargumentasi itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu menimbulkan masalah. Itu bab 11 ayat 1. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Dijawab, sekali-kali tidak. Penjelasan baru lagi. Lalu bab 11, ayat 11, penjelasan itu memunculkan masalah baru. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Jawab lagi, sekali-kali tidak. Diuraikan lagi, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Cara berpikirnya sebetulnya sederhana sekali ya. Kalau satu orang tidak mau menerima hadiah, ya tidak apa-apa. Hadiah itu saya berikan kepada orang lain yang mau menerima. Nah, yang tidak mau menerima itu lalu iri, kok dia menerima. Nah, itu dikatakan di situ dengan argumentasi yang sesederhana itu. Supaya membuat mereka cemburu, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka.
Gampangannya begini, Israel yang menolak saja jadi berkat bagi orang lain, yang namanya bangsa-bangsa lain itu. Apalagi seandainya mereka itu tidak menolak. Dengan argumentasi itu, bagian traktat, bagian penjelasan iman itu selesai. Menarik ya, ada pertanyaan, dijawab sendiri. Jawabannya menimbulkan masalah, dijawab sendiri lagi. Menimbulkan masalah lain lagi, dijawab sendiri lagi. Intinya satu, yaitu bahwa orang diselamatkan karena iman. Iman kepada Yesus Kristus untuk semua orang. Intinya itu sebetulnya, kalau dirumuskan di dalam kalimat yang sederhana ya seperti itu. Bagi kita sekarang, sesudah menjadi pengikut Kristus, mengikuti sejarah gereja Katolik yang panjang, sebetulnya argumentasi seperti ini tidak begitu relevan. Tetapi kita akan mau tahu kenapa Paulus menulis surat ini. Maka penjelasannya seperti itu. Tadi sudah disebut, sesudah uraian yang panjang lebar itu, bab 12 sampai bab 16 adalah konsekuensi. Sudah ditunjukkan, ada dua kata kunci, yaitu ibadah yang sejati. Kalau kita bicara pada ayat yang bisa menimbulkan salah paham, itu adalah ayat 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kami mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu jangan dipahami sebagai pemisahan tubuh. Kan menurut antropologi Rasul Paulus, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itulah kesulitan untuk memahami rumus liturgi yang sekarang, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Nah, itu secara antropologi kitab suci kan ya, ini maksudnya apa ini? Karena manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Tetapi ya dijelaskan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, kalau di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu, artinya adalah tubuh sebagai wadak, sebagai yang jasmani, yang dikuasai oleh jiwa dan roh. Maksudnya itu. Di tubuh sebagai realitas yang bisa dilihat di dalam rangka membangun relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dunia. Maksudnya itu. Dua kata kunci itu dapat menjadi menjadi bahan uraian yang bisa panjang lebar. Adalah ibadahmu yang sejati. Dan kata yang kedua adalah pembaharuan budimu. Pembaharuan budi dalam arti yang seluas-luasnya. Dan tentu saja ajaran apapun muaranya adalah kasih. Bab 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lalu ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Gampang ya dinasihati seperti itu. Tapi betapa sulitnya yang namanya sehati sepikir itu. Tapi itulah tantangan kalau kita sungguh-sungguh mempunyai keyakinan kita ini dibenarkan secara cuma-cuma, gratis. Ini adalah tanggung jawab moral, membangun hidup yang sehati, sepikir, dan selanjutnya.
bab 12 ayat 21 itu gampang dikatakan, dijadikan semboyan gampang sekali. Tapi susahnya bukan main. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Intinya pembaharuan budi kalau terjadi sungguh-sungguh, ini buahnya yang seperti ini. Maksudnya itu. Dengan demikian, kita sudah cukup perasa saya dengan pengantar-pengantar yang umum. Sekarang kita mulai dengan membaca teks. Ini nanti moga-moga tidak terlalu membosankan karena akan lumayan panjang. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini yang paling panjang, 16 bab. Pelan-pelan moga-moga mencerahkan, moga-moga. Kita mulai dari awal lagi, bab 1, ayat 1 sampai 15. Itu sebetulnya adalah pembukaan dari surat ini. Kemudian pokok bahasan ada pada ayat 16 sampai 17. Itulah yang diuraikan sampai dengan bab 11. Kita lihat bagian demi bagian, bab 1 ayat 1 sampai 7. Salamnya panjang, tetapi bisa dianggap tidak sebagai salam, tetapi sebagai ringkasan. Kita baca ya, salamnya itu pada ayat 1 sampai ayat 7 saja. Yang lain-lain itu bukan salam. Ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Langsung masuk ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah salam. Menyebut siapa pengirimnya, menyebut siapa yang dikirimi. Ayat 2 sampai ayat 6 itu adalah uraian yang mestinya diletakkan dalam kurung. Silahkan membayangkan Paulus tidak sedang menulis. Kalau seandainya ini skripsi, pasti pembimbingnya mengatakan tolong ini diletakkan di tempat lain, tidak di depan, tidak di pengantar. Tetapi karena Paulus itu berbicara dan dirinya itu meluap-luap dengan semangat sebagai rasul, rasul yang mewartakan Injil, jadi setiap ada kesempatan di depan, di tengah, di belakang, ya dia bicara tentang Injil itu. Nah, kalau kita baca, intinya adalah ini, tentang Yesus Kristus. Injil itu adalah Yesus Kristus. Betapa Yesus Kristus itu dijanjikan. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi perjanjian lama itu adalah persiapan. Tentang apa? Ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diberanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah itu kan sudah uraian pengetahuan iman, uraian isi iman. Ayat 5 itu bicara lagi tentang dirinya. Dengan pengantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6 masih menjelaskan
siapa Paulus Rasul itu. Jadi ada uraian tentang Injil, yaitu Yesus Kristus. Ada uraian tentang siapa dirinya sebagai Rasul yang diutus oleh Yesus, oleh Allah, untuk menjadi hamba Kristus Yesus. Sudah ya, tidak terlalu sulit saya kira. Nah, mulai dengan pengantar sesudah salam, lalu pengantar. Pengantarnya isinya apa? Biasanya syukur. Mulai dengan syukur, itulah sebabnya ayat 8 bab 1, pertama-tama aku mengucap syukur. Jadi struktur surat kita ingat, salam, syukur, lalu baru kemudian yang lain-lain, uraiannya. Nah, Paulus ini bersyukur karena apa? Ayat 8. Aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Di seluruh dunia, pasti belum sampai ke Bekasi zaman itu. Seluruh dunia itu bayangannya begini, Roma itu adalah ibu kota kekaisaran. Apapun yang ada di Roma itu akan tersebar kemana-mana. Seperti sekarang apapun yang terjadi di Jakarta akan tersebar di seluruh Indonesia. Di dunia dalam arti itu. Sesudah bersyukur, apa yang dilakukan oleh Paulus? Berdoa. Menarik ya, mestinya ini menjadi menjadi watak dari setiap pewarta, selalu bersyukur atas jemaat yang dia kenal. Alasan untuk mengeluh pasti banyak, tetapi tidak ada keluhan di sini. Bersyukur dulu, karena kalau tiba-tiba mengeluh tidak bisa menjadi pewarta Injil yang adalah kabar gembira. Doanya apa? Ayat 10. Semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sederhana, sudah lama mempunyai rencana pergi ke Roma, tidak kunjung terlaksana, sekarang berdoa. Untuk apa pergi ke Roma? Ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Meneguhkan. Ini kata juga yang sangat penting. Apapun kehadiran atau kata-kata Paulus, bentuknya apapun, itu kata kuncinya adalah menguatkan, meneguhkan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Saya kira tidak ada yang sulit. Ayat 13 dia berbicara mengenai rencana-rencananya yang dulu tetapi tidak bisa terlaksana. Supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 14, aku berhutang. Ini maksudnya apa? Berhutang apa? Cara berpikirnya begini. Dengan kata lain, Paulus itu mengungkapkan kesadaran akan tanggung jawabnya yang belum dilaksanakan. Maka dikatakan berhutang. Hutangnya kepada siapa? Ayat 14, baik kepada orang Yunani. Karena apa? Kok Yunaninya disebut lebih dulu? Karena dia sadar akan dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain.
bukan pertama-tama rasul yang diutus untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Maka di dalam ayat ini Paulus mengungkapkan, saya itu sebetulnya mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepadamu. Karena apa? Karena aku, Paulus maksudnya, dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Nah, itu disebut dengan istilah baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kok pakai terpelajar dan tidak terpelajar itu maksudnya apa ya? Silahkan membayangkan masyarakat pada waktu itu ada budak, ada pegawai tinggi, ada pegawai menengah, itulah yang disebut terpelajar maupun tidak terpelajar. Jadi tujuannya pergi ke Roma itu jelas, tidak untuk piknik, tetapi untuk menjalankan tanggung jawabnya atas panggilannya sebagai rasul. Ayat 16-17 sesudah dia mengatakan pada ayat 15, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu. Nah, rupa-rupanya menurut jalan pikiran Paulus, saya kok menyebut Injil ya? Apa yang saya maksudkan dengan Injil? Nah, itu dikatakan pada ayat 16 sampai ayat 17. Jadi seperti tadi, kalau orang berbicara, seperti Paulus ini mengatakan sesuatu, itu pikirannya kan sambung menyambung. Aku ingin mewartakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sangkutannya pada kata Injil. Maka dia menjelaskan Injil itu apa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil, nah ini kata-kata yang sangat penting dalam ayat 16 dan 17 ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Satu. Yang tadi kita sebut dengan daya wafat dan kebangkitan Kristus. Kita mengambil bagian di dalam daya wafat dan kebangkitan Kristus itu dengan baptis. Maka kata yang kedua, setiap orang yang percaya. Maka orang yang percaya, orang yang beriman, itu langkah berikutnya adalah baptis. Keselamatan bagi setiap orang yang percaya, kalau boleh diberi tanda kurung, yang mengungkapkan kepercayaannya itu di dalam baptis. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi ketika kita mencoba memahami isi keseluruhan kan, Yahudi dulu. Baru kemudian yang terakhir, ketidakpercayaan orang Yahudi itu ternyata menjadi berkat bagi orang-orang bukan Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Tadi kata kebenaran, kata kunci yang lain. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Udah itulah Injil Paulus. Ringkasan yang diuraikan sekali lagi pada bab 1 sampai dengan bab 11. Nanti kita lanjutkan di percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Ajaran-ajaran, hukum-hukum terdahulu menjadi pengantar bagi tata keselamatan yang baru,
dan juga menjadi landasan bagi pokok-pokok iman yang diajarkan Yesus dan diwartakan kembali oleh Rasul Paulus. Sangat menarik. Semoga pokok-pokok iman yang telah kita dengarkan memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang semakin bertumbuh dalam iman, mengalami damai sejahtera Tuhan, dan menjadi pewarta kebangkitan. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Rahim mencurahkan rahmat kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Agar hidup kita pun menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam.